Welcome to Talking Wildfire Indonesia. Today we're here in Kalimantan, Borneo. Borneo is in an interesting time for as far as fires. Borneo is transitioning from a fire-resistant ecosystem into a fire-dependent ecosystem. Join me as we travel around Kalimantan, talking to the people who live here about the situation. Hi and welcome. Today we're talking to a Dayak shaman about what shamanism is to the Dayaks and about the Dayak religion. He's going to explain it. Can you explain the Dayak religion for us? Jadi Dayak itu adalah salah satu paling terkenal, maksudnya yang paling terkesohor di mana saja namanya Dayak, khususnya Borneo itu adalah satu Dayak yang paling populer. Artinya mereka salah satu bisa beradaptasi dengan sesama siapa saja, baik itu ras ataupun suku atau yang beda-beda yang lain. Yang penting mereka selain daripada orang lain yang bisa mengganggu daripada keluarga ataupun daripada budaya mereka. Jadi Dayak itu khususnya Borneo, khususnya Kalimantan Tengah pada umumnya, yang pertama itu Dayak itu menguasai daripada Dayak, agamanya adalah agama Helu atau yang juga dinamakan juga agama Kaharingan itu. Jadi kenapa di Kalimantan Tengah ini bahwa agama Kaharingan itu adalah salah satu agama yang populer lah ceritanya, tapi saat ini agama Kaharingan itu bukan dihapus tapi dipersamakan lagi dengan agama Hindu. Agama Hindu karena mereka bisa menilai agama Kaharingan itu, agama Helu itu hampir persis perjalanannya, hampir persis juga cara ritualnya, ibadahnya hampir persis. Jadi agama Kaharingan itu sekarang itu disamakan atau disetarakan dengan agama Hindu gitu loh. Jadi kalau agama Hindu bergabung agama Hindu dengan Kaharingan itu namanya agama Hindu Dharma gitu loh. Tapi kalau memang kalau memang orang Hindu itu memang Hindu To. Tapi kalau mereka bergabung dengan agama Kaharingan dengan agama Hindu itu namanya Hindu Dharma gitu. Can you tell us about the Dayak gods and the Dayak spirits, about the spirit world you worship? Jadi kalau orang Dayak itu sejak zaman dahulu itu bahwa orang Dayak itu mengerti yang namanya Tuhan. Tetapi mereka itu banyak meyakinkan bahwa agama mereka itu, yang agama orang Kaharingan dulu itu, bahwa yang namanya Tuhan itu ada di mana-mana gitu loh. Sepertinya kayak di daerah alam, leluhur, atau yang bagaimana, atau yang di mana saja gitu loh. Bahwa mereka orang Dayak itu sudah mengerti bahwa mereka juga punya Tuhan gitu loh. Punya Tuhan, punya leluhur gitu loh. Jadi mereka itu yang Tuhan mereka yang zaman dulu itu bahwa menyatakan bahwa Tuhan tuh ada di mana-mana gitu kalau orang Dayak itu gitu. Jadi bahwa Dayak itu mengerti bahwa ada namanya yang salah satu ciri khas orang Dayak itu yang namanya burung enggang. Burung enggang itu semenjak ada pulaunya ataupun salah satu budayanya orang Borneo itu sudah ada namanya burung enggang. Burung enggang itu salah satu, dia itu prioritas orang Dayak yang menyatakan bahwa burung itu salah satu jelmaan dari leluhur sana yang menyatakan bahwa suatu saat, suatu ketika, suatu keadaan nanti ada musibah, ada masalah dan sebagainya bahwa burung enggang inilah yang memberikan petunjuk kepada
orang-orang Dayak atau manusia-manusia Dayak tadi yang menyatakan bahwa ke depan itu bahwa ada permasalahan atau problem gitu loh. Bahwa burung enggang itu yang sekarang ini yang salah satu dikeramatkan bahwa burung enggang itu salah satu orang Kalimantan itu menyatakan itu salah satu ciri khas orang Dayak bahwa burung enggang itu salah satu burung yang paling istimewa lah bagi orang Dayak begitu. Jadi salah satu kalau orang Dayak itu ada yang namanya bahasakan yang namanya orang ketua adat atau bahasa orang sini orang pisur atau basir yang bisa memanggilkan bahwa burung enggang itu bisa datang, atau selain itu juga ada yang namanya pangkalima yang tertinggi lah untuk komandan regu, komandan suku, bahwa mereka bisa memanggil atas nama burung enggang itu bisa tampil, bisa datang. Jadi salah satu kenapa burung enggang itu atau bahasa burung enggang itu kok penting, itulah ya. Jadi itu beda dia. Jadi burung enggang ini tadi yang menyatakan bahwa kalau itu ada sepsi yang lain. Kalau burung enggang ini dia sudah menyatakan tadi suatu saat, suatu ketika bahwa kalian atau di daerah kalian ini ada kebakaran hutan gitu loh. Tapi yang untuk mengamankan atau untuk supaya tidak melebar, contohnya kebakaran, itu beda lagi, bukan yang dari burung enggang lagi, bahwa ada lagi leluhur yang bagiannya ibaratkan bagian angin, bagian apinya, bagian air, bagian udara. Jadi mereka itulah yang dipanggil nanti yang bisa membantu atau yang menolong secara mata batin mereka, yang bisa membantu, yang bisa mengurangi daripada asap atau kebakaran begitu. Jadi banyak persepsinya. Jadi kalau kita begini, bukan memanggil hujan, meminta untuk hujan, bukan memanggil, kita meminta dari leluhur sana bisa turunkan hujan dengan syarat, ada syarat-syarat ketentuan ataupun persyaratan yang perlu orang-orang atau manusia-manusia yang perlu menyediakan bahan atau syaratnya. Ada juga salah satu itu tadi memanggil. Juga bisa juga hujan ini kalau dia hujan kita tidak bisa menyetop dia hujan. Dia tetap turun, tetapi kita orang-orang di sana itu leluhur itu bisa menggeserkan. Kita geserkan ke arah utara, ke arah timur, ke arah barat begitu loh. Can you tell us about Dayak beliefs with fire? Jadi api itu makanya tadi itu kalau kita gunakan dia bisa jadi baik, tapi kalau salah digunakan menjadi malapetaka, jadi jiwa bersih. Jadi api itu juga bisa kita gunakan, atau kita kalau orang Dayak itu kalau memang dia memang kesuhurnya memang orang dari sananya, memang dari turun-temurunnya, api itu ada namanya, tapi tidak kita sebut namanya. Jadi api itu bisa kita mengarahkan, ibaratnya kamu jangan mengarahkan arah barat atau arah timur. Itu makanya api itu kalau orang itu memang sudah kesuhurnya, dia bisa diarahkan atau bisa dipusatkan jadi satu arah gitu loh. Jadi api itu juga ada namanya, tapi itu tidak boleh disebutkan untuk orang Dayak, itu tidak diperbolehkan. Also, can you tell us about the what you have here, about your clinic? Jadi mohon maaf, ini ada sebagian saja yang saya bisa sebutkan atau yang saya, karena ini adalah titipan dari leluhur, jadi saya tidak berani menyebutkan satu persatu karena mereka ini punya ketentuan tersendiri begitu. Jadi untuk yang ini saya mohon maaf saja, saya tidak berani karena kapasitasnya melebihi daripada yang lain gitu, mohon maaf. Can you tell us a bit about head hunting and the history with head hunting and the beliefs around it? Jadi begini, Kayau itu dulu dengan berbahasakan antara satu suku, antara satu suku Dayak sama Dayak juga yang namanya arti Kayau. Mungkin saya tidak tahu yang namanya Indonesia itu yang Kayau itu apa gitu, yang bahasa orang Dayak itu atau orang Borneo itu, bahwa Kayau itu mereka itu mengayau atau mencari musuh antara Dayak sama Dayak gitu loh. Jadi permasalahan dulu itu Dayak dengan Dayak ini
mencari salah satu kekuatannya, bahwa siapa yang paling kuat dia jadi rajanya. Jadi siapa yang paling kuat dia jadi raja, yang lemah jadi budaknya. Begitu kalau zaman itu yang namanya kayau gitu. Bahwa kayau itu siapa saja musuh tadi, cirinya, tandanya bahwa dia harus potong kepala, itu yang dibawa pulang. Berapa jumlah kepala yang didapatkan dari setiap orang itu, itulah jadi ada tingkatan. Apakah jadi wakil raja kah atau apakah gitu. Semakin banyak dia semakin hebat gitu loh. Itu menandakan bahwa itu nanti ada yang namanya ditaruh di tempatnya Sangkaraya. Tempat namanya salah satu kayak betang yang ditaruhkan di atas itu menandakan ini punya A, ini punya B, ini punya C gitu. Setiap orang yang sudah terpotong kepala itu artinya dia itu sudah kena model kayak kena apa ya? Kayak kena perunduk gitu loh. Sehingga dia itu sudah kayak nggak bisa berlawan atau nggak bisa apa-apa. Sudah pasrah, dia kalah gitu loh. Jadi tadi yang menyatakan bahwa kalau dia kalah artinya yang inilah jadi raja. Kan begitu. Jadi tidak ada, kalau sudah dia mati, yang lain juga bisa nyerang juga gitu loh. Ada perlawanan gitu. Do you like tourists to come here to Borneo? What do you think of tourism? Oh, senang. Jadi saya selaku orang tokoh orang Dayak juga, artinya khususnya Borneo, Kalimantan Tengah, saya senang kalau banyak turis-turis yang bisa menanyakan, malah mempromosikan wisata-wisata di tempat kita ini. Kami banyak mengucapkan banyak terima kasih dan sangat senang begitu loh, bahwa orang Dayak itu seling keterbukaan. Jadi walaupun di antara orang-orang Dayak ini banyak yang masih belum mengerti di daerah yang luas begitu, tapi zaman-zaman sekarang ini sudah mengerti bahwa Dayak itu sampai bukan lagi yang nasional tapi ke internasional gitu. We're doing this for all of you. If you like what we're doing, please give us a thumbs up, hit the subscribe button, and leave a comment below. See you next time.